Nih, kita ambil satu. Ini bentuknya udah kayak jamur banget ya. Kemudian kita makan. Bismillah. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita bikin camilan. Ini kayaknya ala-ala Korea gitu ya. Kita bikin potato bites. Bikin camilan ini pas hujan-hujan, udah musim hujan kan pastinya di sini. Nah, ini bikinnya caranya mudah banget dan rasanya pastinya enak. Oke, buat teman-teman semuanya yang udah penasaran nih gimana caranya bikin camilan Korea yang super gampang ini, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya, semuanya udah disiapin, langsung aja kita olah. Di sini ada 500 gram kentang. Ini kentangnya akan kita kupas dulu kulitnya. Kentang itu kalau udah dikupas ya, dibiarin terlalu lama di luar, kena udara, dia bakalan hitam. Nah, supaya dia tidak hitam, kita siapin air. Jadi kalau udah dikupas kulitnya, masukin ke dalam air. Ini efektif banget mencegah supaya kentangnya tidak menghitam. Setelah dikupas semuanya, kemudian di sini akan kita potong-potong. Untuk potong-potongnya di sini saya agak lebih kecil-kecil supaya nanti matangnya lebih cepat lagi, dan untuk menghaluskan sebenarnya biar lebih mudah. Nah, untuk kentang sendiri sebenarnya itu ada 5 macam. Yang pertama kentang kuning, kedua kentang putih, yang ketiga kentang hitam, yang keempat kentang hijau, dan yang kelima kentang merah. Yang biasa saya temuin sebenarnya hanya kentang kuning dan kentang putih. Nah, untuk kentang yang saya gunakan ini adalah kentang kuning atau biasa di sini disebut dengan kentang dieng. Kalau udah kita potong-potong semuanya, kita remas-remas sebentar, kita cuci, lalu di sini akan kita buang airnya. Setelah kita buang airnya, saya akan pindahkan ke wadah tahan panas karena nanti ini akan kita kukus hingga dia empuk. Kukusannya pastinya udah saya panasin terlebih dulu. Di sini saya menggunakan Wok Platinum Pressure Cooker dari Stand Cookware. Ini anti baret. Jadi selain berfungsi untuk mengukus, ini juga bisa untuk memasak bagian bawahnya. Ini bisa menggunakan sutil stainless. Ini benar-benar anti baret, udah diuji menggunakan baut. Kentangnya ini akan kita kukus sampai dia empuk dan sampai matang. Sambil menunggu kentangnya matang, kita akan olah bahan berikutnya. Di sini sudah ada 2 batang daun bawang. Ini saya ambil bagian daunnya aja. Kemudian di sini akan saya iris-iris aja, tipis-tipis ya, supaya nanti ketika kita makan itu nggak terlalu berasa daunnya gitu. Biasanya emang saya lebih suka dirajang halus seperti ini. Kalau udah dirajang halus, kemudian kita sisihkan. Lanjut kita siapin 3 siung bawang putih. Ini akan kita rajang halus. Pertama kita iris aja tipis-tipis, lalu di sini bisa kita iris kecil-kecil kayak gini. Setelah selesai, ini kita sisihkan terlebih dulu. Jadi daun bawang dan bawang putihnya udah selesai. Kita tengok lagi untuk kentangnya. Kentangnya ini bisa kita tes tusuk aja untuk melihat matang tidaknya si kentangnya. Kalau ditusuk udah gampang, berarti udah matang. Bisa kita angkat lalu kita sisihkan. Nah, di sini sebenarnya masih ada sedikit air-airnya ya. Boleh dihancurkan menggunakan penekan seperti ini atau apapun alatnya untuk menghancurkan si kentangnya. Cuman saya agak lebih greget ya karena 2 anak di rumah itu dari udah panggil-panggil bumanya. Jadi di sini saya mau menghaluskan si kentangnya ini menggunakan chopper aja. Seperti yang teman-teman tahu, chopper yang saya gunakan, chopper kesayangan saya adalah chopper Mitochiba CH100. Ini tuh cepet banget untuk menghaluskan apapun, bisa untuk menghaluskan bumbu dan juga es batu. Kalau udah halus seperti ini, kemudian di sini kentangnya kita keluarin aja. Jadi kayak gini, lembut banget kayak bubur. Kemudian kita akan tambahkan tepung maizena sebanyak 250 gram. Sebenarnya untuk tepungnya ini biasanya menggunakan tepung kentang. Cuman kan jarang banget ya di toko-toko ada tepung kentang. Jadi di sini kita gunakan yang ada aja, yaitu tepung maizena.
Kemudian di sini saya siapin 150 ml air. Kita tambahkan sedikit demi sedikit aja airnya. Jadi jangan langsung di-shock ya. Karena tadi juga sebenarnya udah ada air kukusannya itu. Kita tambahkan air secukupnya aja sampai dia bisa dipulung, jangan sampai yang lembek banget. Nah, ini udah cukup, udah bisa dipulung dan airnya masih sisa. Lalu di sini ini kita cetak aja. Nah, sebelum kita bulat-bulatin, nih sarung tangan kita kasih minyak supaya dia nggak lengket. Kalau misalnya nggak pakai sarung tangan, nggak apa-apa, mau dimakan sendiri, pakai tangan langsung, jangan lupa tetap diolesin dengan minyak. Cetaknya di sini saya menggunakan setengah sendok makan. Seperti ini sendok takar, ukurannya adalah setengah sendok makan. Kemudian ini akan kita bulat-bulatkan. Kalau udah dibulet-buletin, kemudian di sini bisa kita cetak menggunakan si mulut botolnya. Nah, kalau si mulut botolnya nggak diolesin apapun atau cuma diolesin minyak, dia tuh lengket banget kayak gini. Sebaiknya teman-teman kasih aja si tutup botolnya dengan sedikit tepung maizena, lalu bisa dicetakin ke bagian atasnya. Contoh nih kayak gini, udah dibulet-buletin mulus, kemudian botolnya ini sudah saya kasih dengan tepung maizena, lalu saya tekan di bagian sini. Nah, jadi deh berbentuk kayak gini, kayak jamur. Langsung aja semuanya kita cetak. Setengah kilo nih, lumayan. Jangan patah semangat. Pokoknya kalau udah sedikit mulai lengket, baru kita tambahin lagi dengan tepung maizena sampai semuanya habis dan tercetak kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita sisihin dulu. Ini akan kita rebus. Kita didihkan air terlebih dulu. Nah, di sini untuk memasaknya saya menggunakan kompor induksi In100 dari Mito. Udah pada tahu kan, kompor ini tuh tipis banget, jadi mudah banget disimpan di mana aja, ringkes. Dan di sini juga ada 9 pilihan level panas. Ini juga hemat energi untuk kompor listrik ya. Jangan khawatir, untuk 1,7 cm dia bisa menampung beban hingga 20 kg. Nah, mantep gak tuh? Semua produk Mito Chiba stand cookware yang saya gunakan, teman-teman bisa cek linknya di description box untuk cara belinya. Kalau airnya udah mendidih, masukkan 2 sendok makan minyak. Kemudian masukkan kentang yang udah kita cetak tadi. Semuanya kita masukin satu persatu tapi ya. Kita gunakan api sedang saja. Ini kita akan masak sampai dia mulai mengapung ke atas gitu. Kalau udah ke atas berarti nanti dia udah matang. Sambil nungguin si kentangnya ini matang, kita siapin aja air dingin. Biar makin mantep ya, tambahin es batu. Kasih air dingin, sisihin dulu, lihat nih kentangnya udah matang atau belum. Kalau udah keangkat semua seperti ini, udah di atas semua, berarti ini udah matang. Ambil dari bagian atas aja, kemudian masukkan ke dalam air es yang udah kita siapin tadi. Ini bikin nanti si jamurnya ini kenyal, jadi potato bites-nya itu nggak melenyek gitu, jadi kenyal, enak, mantep pokoknya. Ini dia bentuknya, kayak jamur, bener-bener kayak jamur ya. Ketipu nih, padahal ini sebenarnya kentang. Oke, ini akan dicuci bentar ya, sampai nggak butek kayak gini. Kalau udah ditiriskan airnya, habis nih airnya kering, lalu kita tambahkan daun bawang dan bawang putih yang udah kita rajang halus tadi. Kemudian tambahin juga dengan 4 sendok makan kecap asin. Tambahin juga 2 sendok teh gula pasir. Kemudian bubuk cabai sebanyak 2 sendok makan, atau misalnya mau cabai bon cabai juga nggak apa-apa. Lalu di sini kita panasin minyak. Minyaknya ini kita gunakan sebanyak 3 sendok makan minyak. Setelah minyaknya panas, langsung kita tuang ke bahan-bahan yang tadi sok langsung. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata. Menurut saya menggunakan 2 sendok makan bubuk cabai ini kurang pedes ya, kurang mantep. Atau mungkin bubuk cabai yang saya punya itu memang kurang pedes. Nah, ini dia udah selesai. Ini buat cemilan nonton drakor. Mantep betul. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin.
Oke, ini dia udah jadi. Nah, waktunya kita cicipin. Caranya ternyata mudah banget untuk bikin ini. Dan kita cobain dulu untuk rasanya kayak gimana. Nih, kita ambil satu. Ini bentuknya udah kayak jamur banget ya. Kemudian kita makan. Bismillah. Jujur ini baru banget di mulut saya. Untuk camilan ini rasanya kayak cilok. Tapi bukan cilok. Jadi emang khas mungkin ya di daerah sana. Dimakan pakai bawang putih, disiram pakai minyak panas. Enak juga sih. Tapi ini kentang loh. Bentuknya kayak jamur nih. Kentang tapi. Rasanya kayak cilok, tapi bukan. Sebel kan? Nggak dimakan-makan. Sebel. Lebih enak lagi sebenarnya kalau lebih pedes. Teksturnya itu nggak kenyal, tapi bukan yang padat. Mungkin dari maizenanya ya. Sebenarnya ini menggunakan tepung kentang, tapi kita sesuaikan saja sama di Indonesia. Adanya kan tepung maizena, kita pakai aja. Kita manfaatin apa yang ada. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain untuk bikin camilan ini. Kayak jamur, tapi ternyata ini adalah potato atau kentang. Nah, buat teman-teman udah lihat kan tadi gimana caranya, sangat mudah. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin camilan yang super enak dan gampang kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cobain.